Bagaimana kita ketahui, salah satu tantangan, salah satu ujian bagi umat Islam dalam menunaikan kewajibannya, salah satunya adalah kewajiban dalam menunaikan sholat subuh. Itu salah satu yang terberat, Pak. Ya. Salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam, yakni melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Itu amat sangat berat. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita iman, Islam, sehat walafiat, keinginan dan juga semangat untuk dapat melangkahkan kaki ke mushola ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh. Semoga langkah kaki kita, niatan kita, dan juga niat baik kita ini menjadi saksi bagi kita semua terhadap seluruh amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi yang mengenai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga seluruh keluarga kita, jamaah mushola Al-Ihsan juga, semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan seluruh kewajiban kita dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu, dilimpahkan selalu kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi, satu-satu sosok manusia yang wajib kita teladani. Kita teladani kehidupannya, kita teladani perilakunya, tutur bahasanya, seluruh perbuatannya di dalam kehidupan kita. Apapun itu, apa yang Nabi lakukan adalah jaminan dari apa yang Allah inginkan. Semuanya itu tercermin di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran. Makanya akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Ketika kita mengenal, ketika kita mengikuti Nabi, pada hakikatnya kita sudah mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga kita semua yang ada di sini Allah berikan hidayah, taufik dan hidayah untuk senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita senantiasa mencintai beliau minimal dengan bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelum kita memulai ta'lim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, kita membacakan surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah pertama kita bacakan dan kita tujukan fadilahnya, keutamaan dari kepahalanya kepada seluruh orang tua kita yang sudah mendahului kita, anak laki nenek cucu istri kita yang sudah mendahului kita, sanak famili kita, dan juga guru-guru kita yang sudah sangat berjasa kepada kita semua. Kita doakan semoga mereka semua senantiasa beriman ibadahnya, Allah ampuni segala kekhilafannya, ringankan hisabnya, luaskan kubur yang terangkan kuburnya, dan kita Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amanat ini ya, wali niatin sholihah, thumma ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kembali kita membacakan surah Al-Fatihah
masih berada di tengah-tengah kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan juga orang yang kita cintai seluruh dari Ta'ala, seluruh jamaah musyawarah dan juga guru-guru kita yang alhamdulillah masih berada di tengah-tengah kita, yang sangat istiqomah dalam mengajarkan kita semua. Kita doakan agar mereka semua senantiasa sehat walafiat, yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang saat ini alhamdulillah masih kondisi sehat, Allah tambah kesehatannya, Allah perkuat kesehatannya, dan Allah dapat menggunakan mereka menggunakan dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan kehidupannya di dunia akhirat, dan juga Allah hindarkan dari segala wabah dan juga musibah. Alhamdulillah wa biqadrin syarihah. ثم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian terakhir kita kembali baca surah Fatihah yang kali ini kita tujukan bagi diri kita sendiri dan juga keluarga kita serta seluruh jamaah musyawarah Islam. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semua, Allah hindarkan kita dari segala wabah dan juga musibah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, soleh dan solehah, yang saat ini sedang berjuang. Anak-anak kita yakni dalam rangka ujian sekolah, kita doakan semoga mereka semua bisa bersukseskan dalam pelajarannya, dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Pada hati dia mereka yang syariah, cuma yang hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa kita dan pikir kita diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah musyawarah sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai saja taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah musyawarah sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan materi kita yang sebelumnya, yakni fikih. Waktu itu kita sudah sampai mengenai masalah wudhu, ya, masalah wudhu. Waktu itu kita sempat singgung masalah rukun wudhu yang pertama, yakni niat. Ya, rukun pertama wudhu, yakni fardu wudhu, yakni niat. Niat, setelah itu membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan sampai dengan siku, membasuh sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan juga yang terakhir adalah kaki. Itu adalah fardu wudhu, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudhu. Itu harus tertib, dan itu harus tertib. Kita laksanakan, nggak bisa diselang-selang dengan yang lainnya atau ditukar dengan yang lainnya, itu nggak bisa. Nggak bisa juga dijeda dalam jangka waktu yang lama. Misalnya setelah niat wudhu, basuh muka, lalu main bola, udah gitu dilanjutin lagi wudhunya.
basuh tangan itu nggak boleh. Atau tadi lagi basuh muka, ada yang manggil, jalan dulu kemana-mana, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kejeda dalam jangka waktu yang terlalu lama. Kalau sebentar ya silakan aja, nggak apa-apa. Apalagi diselang dengan hal yang sunat atau amalan wudhu yang sunat tadi, misalnya setelah niat, setelah basuh muka, lalu ada setelah basuh kepala, basuh telinga gitu ya. Nah itu adalah sunah wudhu, itu apa? Yang nggak boleh itu adalah diselang dengan waktu jeda yang lama dan kegiatan yang di luar dari kegiatan berwudu, itu tidak boleh. Ngobrol pun sama seperti itu ya. Jadi hal yang makruh dilakukan, nah ini ada hal yang makruh dilakukan dalam berwudu. Ya, hal-hal yang makruh dilakukan dalam berwudu. Hal yang makruh dilakukan dalam berwudu itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi, ngobrol. Ya, walaupun tidak membatalkan wudu, tapi itu makruh dilakukan. Sambil wudu, sambil ngomongin bola. Tadi malam, yang Lyon apa, Chelsea apa, gitu. Sambil ngobrol. Tadi kemarin gimana tuh? Game. Kayak game habis mabar. Apa sih mabar? Main barang ya, anak-anak ya. Nah itu makruh, tidak boleh. Ya, jadi tidak sempurna nanti wudunya. Padahal wudu itu salah satu manfaatnya adalah menghapus dosa. Udah gitu dia sebagai melepas dari belenggu. Jadi gini, di hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya barang siapa yang berwudu dengan sempurna maka lunturlah seluruh dosa-dosa yang dia lakukan dari mata dia. Dosa yang diperbuat oleh mata dia itu hilang. Bisa kita melihat hal-hal yang Allah larang oleh mata kita, dosa yang dilakukan oleh mata kita ketika kita berwudu itu dosa kita luntur. Ketika kita berwudu dengan sempurna, membasuh tangan kita, dosa kita itu luntur, dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Begitu juga yang lainnya. Itu dengan syarat wudunya sudah sempurna. Gimana bisa sempurna sedangkan kita ketika wudu kita menjalankan hal-hal yang dimakruhkan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak jadi itu fadilahnya. Nggak dapat kita fadilahnya menghapus dosa. Tapi wudunya sah. Tapi keutamaannya kita nggak dapat. Ya, kita nggak dapat. Sayang Pak. Ya, ini anak-anak terutama nih. Ya, ketika wudu jangan bercanda. Sambil wudu, sambil bercanda senggol-senggolan, gitu kan? Jangan bercanda. Yang khusyuk. Karena salah satu menggapai atau supaya kita khusyuk di dalam sholat, ya wudunya pun harus khusyuk, harus hikmat. Apa itu hikmat? Saya tadi bersungguh-sungguh gitu ya, serius wudunya tuh. Ya, wudunya. Jadi tadi salah satu keutamaan atau manfaat dari wudu adalah menghapus dosa dengan syarat wudu itu dilakukan dengan baik dan benar. Tidak menjalankan hal-hal yang makruh. Tidak menjalankan hal-hal yang makruh. Dan wudu itu pun dapat melepas kita dari belenggu. Jadi gini, mungkin sering dengar hadis Rasulullah yang menyebutkan kurang lebih artinya seperti ini. Ketika seseorang tidur tadi subuh, salah satu tantangan kita menjalankan sholat subuh adalah kita
sulit atau nyenyak dalam tertidur. Nah itu bukan hanya keinginan kita ya yang kurang kuat, tapi itu pun ada peranan setan dalam mencegah kita untuk dapat berbuat kebaikan. Untuk bangun tepat waktu atau untuk bangun sebelum subuh, sebelum adzan subuh, itu peran setan amat sangat besar di dalam. Disebutkan ketika waktu subuh, ya waktu subuh itu, ya mah telinga kita itu dikencingin oleh setan. Bisa seperti itu. Sehingga pasti kata sumbat. Gak mendengar tuh aja, gak ada tahim. Nah nanti setelah terus ada tahimnya atau apa namanya surat-surat yang sudah direkam itu. Ya apa-apa, 15 menit sebelum adzan subuh. Ya, 15 menit sebelum adzan subuh. Semua volumenya disesuaikan dengan rakaat yang lain. Nah itu ketika kita sulit bangun dalam sholat subuh, hakikatnya kita dalam gangguan setan dan belenggu setan. Dikencingin tuh telinga kita. Ketika kita bangun, ya, ketika kita bangun dan juga berwudu, maka satu persatu terlepaslah belenggu yang mengikat kita untuk apa? Untuk masa malas dalam menjalankan kewajiban kita, terutama sholat subuh. Nah, ketika kita berwudu, putuslah seluruh belenggu setan tersebut. Nah, jadi salah satu manfaat dalam berwudu adalah kita terlepas dari belenggu setan. Selain itu pun, wudu juga bisa membuat wajah kita menjadi segar berseri. Kadang-kadang orang-orang yang berwudu itu wudu dengan baik dan benar ya, itu biasanya wajahnya walaupun ya kulitnya tidak sehalus yang lainnya, kulit mukanya itu tidak seputih orang yang lainnya, tapi wajahnya itu cerah, nggak kusam. Kan ada ya orang mukanya bagus, mukanya ya buruk untuk standar kita, standar manusia orang gitu ya. Bilang bagus itu tadi mukanya ganteng, bersih, mulus gitu ya, putih ataupun kuning. Tapi ada orang yang punya wajah seperti itu, tapi kusam, tidak bercahaya. Itu kenapa? Karena ada yang salah di wudunya atau dia tidak pernah berwudu. Beda halnya sama orang yang wudunya bagus dan sering berwudu. Itu wajahnya akan berseri-seri, akan terpancar wajahnya berseri. Bahkan itu menjadi ciri bagi umatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Suatu ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Nabi, bagaimana engkau membedakan antara umat dengan umat yang lainnya?" Salah satunya pembeda umat Nabi Muhammad dengan yang lainnya, kata Nabi, adalah wajahnya itu bercahaya. Wajah umat Nabi Muhammad bercahaya. Karena apa? Karena berwudu. Wudu yang mana? Wudu yang benar. Wudu yang memperhatikan seluruh wajib dan sunnah dan meninggalkan yang dimakruhkan. Apalagi yang tidak diperbolehkan. Yang dimakruhkan pun kita harus tinggalkan. Agar wudu kita menjadi sempurna. Penting Pak. Dalam Islam itu wudu baik dan benar itu penting. Karena menyangkut kewajiban kita yang lainnya, yakni sholat. Wudu kita nggak benar, kita mau sholat 1000 rakaat, percuma. Wudu kita nggak benar, nggak sempurna, ya, sehingga wudu kita nggak sah, sholat kita seharian penuh,
Makanya ini penting. Nah itu beberapa hal mengenai manfaat wudhu. Yang mana yang manfaat wudhu tersebut dapat kita gapai, dapat kita dapatkan, yaitu apabila kita melaksanakan wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balik lagi masalah makruh dalam berwudhu tadi, kita dimakruhkan untuk berbicara ketika berwudhu. Jangan ngobrol, ya anak-anak, jangan ngobrol. Lalu apa lagi yang dimakruhkan dalam berwudhu? Itu kita berlebihan dalam menggunakan air. Berlebihan dalam menggunakan air. Kata Rasulullah, jangan berlebihan dalam menggunakan air dalam berwudhu, walaupun kalian berwudhu di lautan. Kan kita wudhu pakai air laut kan boleh ya, itu termasuk air yang air yang suci dan mensucikan, air mutlak, air laut itu. Ketika kita berwudhu di dalam menggunakan air laut di lautan di pinggir pantai, itu hukumnya tidak boleh, nggak boleh berlebih, cukup 3 kali. Wah, jangan mentang-mentang di air atau di laut atau di sungai atau di kali wudhunya itu sampai 11 kali gitu, nggak boleh. Makruh gitu ya. Makruh, nggak boleh. Tetap peraturannya adalah 3 kali. Peraturannya ada 3 kali. Walaupun di Indonesia ini alhamdulillah airnya sangat berlimpah. Ini kan terkait waktu itu di Arab Saudi, waktu sampai dengan sekarang tuh itu airnya tidak sebanyak di negara yang lain atau di Indonesia. Jadi kita dimakruhkan dalam berwudhu ketika kita menggunakan air secara berlebihan. Cukup 3 kali yang sunnah, maksimal 3 kali. Itu sunnah. Lalu apa lagi yang dimakruhkan dalam berwudhu? Yang dimakruhkan dalam berwudhu, kita mendahulukan yang kiri. Ini kebalikan dari sunnah-sunnah ya. Ya, yang makruh itu kebalikan dari yang sunnah. Jadi yang disunahkan itu kita berwudhu mendahulukan anggota tubuh kita yang kanan terlebih dahulu. Jangan diseling, ya, jangan diseling. Kanan kiri jangan. Basuh tangan dari apa? Dari ujung tangan, ujung jari sampai dengan sikut. Jangan begini. Ini namanya apa? Tarik piring atau apa? Jangan begini. Ya, kanan kiri. Kan ada suka lihat gitu ya. Pernah nggak yang lihat seperti wudhu? Kanan kiri. Sunahnya 3 kali dapat, tapi sunnah mendahului yang kanan itu enggak dapat. Butuhnya batal enggak, cuma enggak sempurna. Yang benar apa? Kanan. Ujung tangan sampai dengan sikut, bukan sikut sampai ke kanan. Bukannya begini kita wudhu, air ngocor begini, tapi harusnya begini. Ya, begini. Dari ujung tangan maka ke sikut. Sikut itu ini sampai dengan sini, sekeliling sikut. Biar aman bikin sedikit. Lebih sampai ke sini, sampai ketek misalnya, kecuali memang di sini ada hal yang kita anggap itu adalah kotoran atau najis, silakan. Yang pasti yang berlebihan itu adalah tidak boleh. Jadi kanan, kiri. Telinga juga sama seperti itu. Ya, karena kita nyepetin kiri kanan.
Jadi dimakruhkan kita berwudu mendahulukan yang kiri, harus dari kanan. Setelah itu, apalagi yang dimakruhkan, kita mengeringkan setelah wudu. Kadang kita wudu di rumah, kalau kita wudu di rumah, habis wudu kita pakai anduk, itu makruh. Habis wudu dielap pakai anduk. Kecuali udara kita lagi di Lembang ceritanya nih, lagi di Lembang, di Ciwidey gitu ya, atau lagi di mana, di Dieng, di Bromo gitu kan, wudu dingin, habis itu dielap pakai anduk, nggak apa-apa. Kalau itu sifatnya mudah membahayakan atau membahayakan ya, apapun itu. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya tanpa ada hal-hal yang tadi mengganggu kesehatan ataupun yang lainnya, itu makruh kita mengeringkan wudu, karena setiap tetes air wudu yang kita pakai itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau gitu apa yang kita lakukan itu nggak bisa jadi saksi ya, begitu juga. Ya, Allahu a'lam. Cuma hadisnya tegasnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak mengeringkan air yang kita pergunakan untuk berwudu yang ada di tubuh kita. Biar dia kering sendiri. Yang selanjutnya adalah yang makruh di dalam berwudu, yakni terlalu kadang kita kalau wudu itu sering melihat orang nepuk mukanya suka agak keras gitu ya. Itu makruh, nggak boleh. Itu anggota tubuh yang lainnya, itu makruh, tidak apa-apa. Yang wajar-wajar aja, mau gosok segala macam. Kecuali benar, misalnya tadi di bagian tubuh tersebut ada hal yang memang benar harus dibersihkan, itu silakan. Tapi kalau misalnya normal aja, itu makruh. Lalu pemakruhan yang lainnya adalah berkumur ketika kita berpuasa. Berkumur ketika kita berpuasa yang berlebihan. Berkumur-kumur yang berlebihan. Nah itu dikhawatirkan tadi ada setan lewat ke kuda kita, masuk tenggorokan air. Ataupun kita merasa kicap-kicap gitu ya, ada perasaan. Kadang kan air suka ada rasanya ya. Itu dimakruhkan kita berwudu berkumur ketika berpuasa, terutama setelah gugur, karena memang itu godanya besar. Nah itu adalah hal-hal yang makruh dilakukan dalam berwudu. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang makruh, ya, harapannya kita bisa berwudu dengan sempurna. Ketika kita sempurna menunaikan wudu kita, insya Allah tadi beberapa manfaat atau fadilah keutamaan kita dalam berwudu itu insya Allah akan kita dapatkan. Kemarin sudah seperti kita singgung mengenai fadilah atau keutamaan berwudu. Mulai dari kita niat sampai dengan kita selesai wudu dan kita berdoa. Kita berdoa setelah wudu. Bahkan kami 2 minggu yang lalu, bulan lalu, seperti kita singgung juga tuh masalah berdoa setelah berwudu. Nah itu barang siapa yang berwudu dengan baik dan benar, dengan sempurna, kemudian dia berdoa, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Maka dibukalah 8 pintu surga. Silakan dari mana masuk. Silakan pilih. Sebegitu dahsyatnya kita
fadilah berwudu dengan baik dan benar. Makanya anak-anak nih, ya anak kita harus kita ingat ya. Jadi habis wudu itu jangan lupa berdoa, karena besar tadi. Yang nggak hafal di situ ada tuh di tempat apa namanya di tembok wudu, di situ kan ditempel ya doa setelah berwudu dibaca. Karena itu keutamaannya sangat sayang, sayang apabila kita tinggalkan begitu saja. Nah itu hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Sekarang sedikit ya kita masuk ke hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu yang pertama di sini adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan dan juga dari apa tadi dari depan dan dari belakang. Keluarnya sesuatu dari depan ataupun dari belakang lubang pengeluaran kita, dari kemaluan kita atau dari tubuh kita, apapun itu wudunya menjadi batal. Lalu yang selanjutnya hilang akal, gila, atau tidur atau pingsan, tidur atau pingsan. Nah itu batal wudunya. Kecuali, yang tidur ini tidur dalam posisi tetap, tidak bersender dan tidak berubah posisinya. Misalnya lagi sholat Jumat, lagi khutbah Jumat, kan banyak tuh khutbah tidur. Padahal syarat dari rukun sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah. Nah, ini gimana yang bagian tidur wudunya? Ya untuk masalah wudu ya di luar dari masalah rukun khutbah tadi ya, rukun sholat Jumat. Di masalah berwudu ketika dia tertidur dalam posisi duduk, tidak bersandar dan tidak berubah posisinya atau tidak bergerak posisinya, terutama pantatnya tidak terangkat, maka wudunya masih tetap sah, tidak batal. Kecuali ketika dia tidur begini kan pasti tidur begini. Beliau begitu, ya, entah ke samping, entah ke depan, entah ke belakang, gitu kan. Nah, ketika beliau begitu dan terangkat pantatnya, maka wajib bagi dia untuk wudu lagi. Berarti wudunya batal. Sekarang gimana kalau misalnya lagi tidur begini, lagi sholat Jumat atau lagi ngapain tidur, bangun. Begitu dia bergerak, batal nggak udah? Tidur, terus mendusir, bangun, bergerak, batal nggak udah? Enggak, kan dia nggak tidur, ya? Udah bangun, terus begini. Batal ya? Enggak, kan udah bangun, nggak tidur. Nggak tidur, walaupun dia baru bangun, tidur, melusin gitu. Begini. Oh ya, nggak batal, udah bangun gitu kan. Udah bangun. Nah itu ketika, jadi kadang kita melihat sebelah kita seperti itu. Kita tahu depan kita kan atau sebelah kita kan tidur dan dia terangkat pantatnya atau berubah posisinya ketika tidur. Kewajiban kita untuk mengingatkan Pak. Yang nanti bilang itu saudara kita sholat tapi dalam tidak berwudu, itu kan wudunya batal berarti kan ya. Ketika kita tahu dia itu wudunya sudah batal, kita diemin ketupuan kita.
Kita sebagai orang yang sudah belajar, tahu ilmunya, dan melihat saudara kita seperti itu, jangan dibiarkan. Biar aja bukan urusan gua. Diterima sholatnya apa enggak urusan dia. Cuma kan kita tahu kalau dia itu sholatnya enggak sah karena wudunya sudah batal. Kewajiban kita untuk mengingatkan. Pak, tadi duduknya berubah posisinya wudu lagi. Ya, dibilangin yang baik. Nah itu hal yang membatalkan wudu. Tidur dalam posisi yang berubah. Nah, kalau tidurnya telentang gimana? Tidur biasa kan nggak berubah-berubah, sama. Jadi yang diperbolehkan yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidur yang posisi duduk, tidak bersandar dan tidak berubah posisinya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidurnya dia itu tidur normal, celentang seperti itu ya batal. Lalu yang selanjutnya membatalkan wudu adalah bersentuhan kepada lawan jenis. Bersentuhan kulit tanpa penghalang, tanpa kain. Misalnya ada kain sutra sedikit pun ketempelan, nggak batal karena ada penghalang. Ada penghalang. Kepada siapa batalnya? Bersentuhannya kepada yang non muhrim, kepada yang bukan muhrim, dewasa. Kalau anak-anak gimana? Insya Allah tidak batal. Pacaran pasca nakal misalnya yang belum balik itu insya Allah tidak batal. Asal nggak ada rasa ser. Asal nggak ada rasa ketika kita kan ada juga orang punya kelainan mau dibilang gitu ya sama anak-anak gitu itu batal kalau ada rasa itu. Tapi kalau nggak ada rasa itu, insya Allah tidak batal. Itu bersentuhan kulit. Dengan istri gimana? Sama batal menurut mazhab Imam Syafi'i itu batal. Itu bersentuhan kulit. Itu yang bukan muhrim ya. Nah kan dalam Islam jelas tuh yang mana muhrim, yang mana mahram, bukan muhrim ya mahram. Yang mana mahram, yang mana bukan mahram. Nah mahram itu orang-orang yang bisa kita nikahi. Yang bukan mahram, orang-orang yang bisa kita nikahi. Yang mahram, yang muhrim itu tidak bisa kita. Nanti kita bahas. Ada banyak mana yang mahram, mana yang bukan mahram, nanti kita bahas. Nah, salah satunya yang mungkin sering orang salah kaprah itu mertua atau menantu. Kita sebagai mertua atau kita sebagai menantu. Nah itu ketika bersentuhan dengan ibu mertua atau bersentuhan dengan mantu kita yang perempuan itu tidak ya. Ketika kita bersentuhan, kita sudah wudu, kita datang nih ke mertua nih, silaturahim, mau sholat, tapi belum sempat ketemu sama mertua karena mertuanya lagi di dapur atau di mana. Duduk, kita lihat ada mertua, kita sambil cium tangan, itu tidak batal wudu. Ya, tidak batal karena nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas menantu. Jadi ketika kita sudah menikah seseorang pada seseorang itu sama istri kita, maka otomatis orang tuanya adalah orang tua kita. Nggak bisa kita nikahi selamanya, selama belum kumpul, ya belum campur. Ya, selama sudah campur ya gitu. Jadi misalnya kita nikah nih,
Malam pertama udah gede ya. Malam pertama nikah. Tapi maaf, sebelum sebelum bercampur gitu ya, sebelum ada hubungan badan, begitu mau hubungan badan misalnya istri kita bilang meninggal misalnya karena kecapean ya, dari seminggu sebelum nikah itu udah persiapan. Biasanya kan gitu kan kalau orang mau pesta ya, udah persiapan segala macam, capek nggak bisa tidur, ada kecapean begitu. Pas hari H pun sama, mulai dari pagi sampai dengan malam, karena diundangannya sampai dengan selesai ya. Diundangannya kan gitu, resepsi pernikahan dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Selesai itu berapa? Selesai jam 1 malam. Dulu saya nikah gitu, jam 1 malam masih ada tamu. Jam 1 malam masih ada tamu. Banyak orang jauh tamunya, orang dekat justru yang malam-malam itu orang dekat. Jam 1 malam masih ada tamu. Ini masih ada tamu. Ya kita kan tetap harus melayani tamu ya. Jadi nggak bisa istirahat juga. Nah itu kecapean ceritanya. Jadi si pengantin ini kecapean. Pengantin perempuan ini kecapean. Begitu dia masuk malam pertama, belum sempat campur tuh. Besoknya malam itu meninggal dunia ceritanya. Jadi belum sempat dumbul, belum sempat campur. Nah, ketika kondisinya seperti itu, diperbolehkan tuh mertuanya untuk dinikahi. Atau nggak meninggal bisa cerai misalnya gitu. Tapi belum sempat digauli, belum dicampur. Nah itu boleh menikahi mertua. Dan itu batal pada wudhunya. Tapi ketika sudah bercampur, walaupun hanya sekali, nah itu haram hukumnya untuk menikahi mertua. Makanya kenapa mertua itu tidak batal ketika kita punya wudhu. Mertua ke menantu, menantu ke mertua sama aja. Nah, itu sedikit sekilas tentang mahram. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu itu persentuhan dengan kulit, ya persentuhan kulit antara dua jenis tanpa penghalang. Sekarang masalahnya, bagian tubuh mana yang apabila disentuh itu tidak batal? Lawan jenis. Rambut batal nggak kita megang rambut perempuan? Kuku batal nggak kita megang kuku perempuan orang lain yang bukan mahram? Gigi, kadang orang yang giginya nggak bisa tertutup, ya kita pegang siung gitu, taring, nggak apa-apa. Kita pegang rambut nih, rambut ada orang lewat gitu, atau rambut siapa, atau yang mau nyukur gitu ya. Selama kita nggak bersentuhan kulit, kita pegang rambutnya itu tidak batal wudhu. Kuku juga seperti itu, gigi juga seperti itu. Ya, itu tidak batal untuk kita. Ya paham ya? Itu sekilas tentang persentuhan kulit dan juga persentuhan tanpa hijab, tanpa alas. Itu batal untuk kita apabila kita bersentuhan dengan yang bukan mahram kita. Lalu yang selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu, yakni menyentuh kemaluan dan juga dubur kita. Kemaluan perlu jelas. Kalau kemaluan itu jelas, ya kalau kemaluan jelas. Kalau dubur, nah ini ada istilah. Kalau dubur itu yang dimaksud dubur itu adalah lubang anus, bukan pantat. Kita pegang pantat nggak masalah.
Itu ketika dipegang lubang keluarnya itu batal wudunya. Tapi kalau hanya sekedar megang pantat gatal, garuk-garuk pantat, ya garuk-garuk pantat, nggak abdol kalau garuk-garuknya nggak mantap, kalau garuk-garuknya masih pakai celana atau pakai sarung gitu, dimasukin tangannya ke dalam sarung dan gitu ya, digaruk pantatnya, nggak batal Pak, itu pantat, bukan dubur, bukan anus, bukan anus. Kalau kemaluan laki-laki seperti itu, perempuan juga sama seperti itu batal jika dipegang. Ketika kita menyentuh kemaluan dan juga anus atau dubur, itu kita batal wudu kita. Sekarang permasalahan ada lagi. Masalahnya yang kita pegang punya orang lain. Masalahnya kita pegang punya orang lain. Batal apa wudu? Untuk sesama yang dewasa itu batal. Untuk yang belum dewasa atau belum balik ada istilah. Misalnya kita punya anak Raska tadi lagi mandi, kita mandiin misalnya gitu ya. Nah itu ada ulama yang bilang batal, ada juga yang bilang enggak batal. Kita ngajak kemaluan anak kecil, anak sendiri, itu ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Buat kehati-hatian batal aja. Nah, itu kita ngajak kemaluan. Itu sedikit hal mengenai yang perkara yang membatalkan wudu, yang sering menjadi pertanyaan tadi sebenarnya tidur, udah gitu tadi menyentuh ya sebenarnya semuanya ada beberapa hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bingung, ragu apakah itu membatalkan wudu apa enggak. Cuma tadi sempat kita bahas bersentuhan kulit dengan ketuan itu enggak batal, waktu enggak batal, ya, rambut enggak batal, kuku pun enggak batal, gigi juga enggak batal. Menyentuh kemaluan dan juga dubur tanpa alas ya, tanpa alas, kecuali dengan alas gitu ya. Masih ada hijab, itu enggak batal. Ini langsung bersentuhan langsung itu membatalkan wudu. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Luas masalah wudu ini. Kita apa-apa, kita nggak harus buru-buru pindah ke bab yang lain. Kita matangin masalah wudu ini pun masih banyak yang harus dibahas sebenarnya, masalah yang membatalkan wudu, ngatur wudu. Nanti kita ulang-ulang, kita perdalam lagi. Semoga apa kita pelajari pada pagi hari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sambil menunggu besok, silakan apabila ingin ada ditanyakan atau disampaikan terkait materi atau penjualan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan yang membatalkan wudhu, kalau sama saudara ipar itu bagaimana ya? Kan selama kita jadi istrinya saudaranya kan itu iya, kita nggak boleh menikahi. Menikahinya. Ya. Jadi dalam mahram, tadi ini luas mahram. Mahram itu ada mahram karena ikatan darah, ada mahram karena ikatan pernikahan, ada mahram karena ikatan persusuan. Ya, persusuan. Yang mahram yang karena ikatan darah, yang karena ikatan pernikahan pun tadi ada dua hal, yang membatalkan wudu dan yang tidak membatalkan wudu. Ya. Ada pernikahan mahram yang ketika kita nikahi selamanya tidak bisa kita nikahi. Ada yang pernikahan yang mahram karena pernikahan itu yang nantinya bisa kita nikahi.
nantinya bisa kita nikahi, dan itu membatalkan wudhu. Tadi misalnya dengan ipar, saat itu dia tidak bisa menikahi iparnya, tapi suatu saat dia bisa menikahi iparnya. Suatu saat bisa, Pak. Iya, suatu saat bisa. Jadi kepada ipar itu batal wudhu, dan kita nggak boleh terlihat aurat dengan ipar. Begitu juga sebaliknya. Iya, dia tidak bisa kita nikahi saat itu karena posisi istri kita masih suami istri atau masih ada istri kita. Ketika istri kita udah pisah dengan kita atau sudah meninggal, nah itu kita boleh naik atau turun ranjang. Naik atau turun ranjang. Maksudnya nikahi adik istri ataupun nikahi kakak istri itu boleh. Seperempuan atau istrinya dia gitu. Jadi batal Pak, persentuhan dengan ipar itu Pak. Ada lagi? Kesempatannya cepat. Turun ranjang, apa naik ranjang? Sekarang ada permasalahan. Kadang dulu ya di kereta. Kadang kita di perjalanan, jadi disunahkan bagi kita untuk menjaga wudhu. Setiap saat kita disunahkan untuk dalam kondisi berwudhu dan kondisi suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Suatu ketika di kereta itu, dia naik kereta, di kereta banyak kan, ya kalau bersentuhan dengan perempuan langsung, otomatis dia batal, makanya dia pakai jaket kanan gitu, biar tangan itu nggak langsung bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, suatu ketika nggak pakai jaket, dan nggak ada perempuan lain di situ, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada bencong Pak. Bencong itu ya. Itu gimana hukumnya bencong? Ayo Pak. Masih pikir aja. Kita berwudu, kita punya wudu, kita salaman atau bersentuhan sama bencong atau banci, gimana itu urusannya? Dia yakin benar kalau itu perempuan, Kalau yakin perempuan batal. dia yakin benar kalau dia itu perempuan, yang dia berpakaian seperti itu gitu. Bencongnya kayak bencong Thailand. Bencong Thailand susah bedainnya sama laki-laki, sama perempuan benar sama perempuan bahkan lebih cantik dia gitu loh, dibanding perempuan lebih cantik dia. Bencong Thailand itu gimana urusannya? Sudah survei. Bahkan udah operasi, sudah operasi. Kan ada banyak di kita nih ya, artis juga sudah operasi. Sudah disebut namanya, sudah operasi kelamin. Ini gimana urusannya? Batal ya? Hah? Nggak batal. Nggak batal, Pak. Nggak batal. Nggak batal. Ada. Ya, tidak batal. Bahkan ya subhanallah ya, banyak ada bukan banyak. Jadi banyak di saudara-saudara kita yang dilahirkan dengan kelamin ganda itu atau dengan hormon yang berbeda, itu banyak. Jadi fisiknya mungkin dia adalah perempuan, tapi secara hormon dia itu laki-laki, itu ataupun sebaliknya. Gitu. Nah itu kondisinya seperti itu, gimana ketika kita bersentuhan itu tidak batal. Apalagi yang punya kelamin hanya satu,
tapi kepengen pindah kelamin, operasi segala macam, itu tetap tidak batal. Kebalikannya ya, maksudnya gini, kita ada cowok pengen jadi cewek sampai ubah kelamin jadi cewek, kita sentuhan sama dia sebagai laki-laki, berarti sentuhannya adalah sentuhan laki-laki sesama laki-laki, itu tidak batal. Sebaliknya perempuan dia pengen benar jadi laki-laki, ketika kita bersentuhan wujud dia laki-laki tapi sebenarnya dia adalah perempuan, kita bersentuhan batal. Walaupun dia udah laki-laki banget, udah punya kumis jenggot, kan ada gitu ya. Perempuan hormonnya seperti itu, dia punya kumis, dia punya jenggot, suaranya pun beda. Tapi hakikatnya dia adalah perempuan, bersentuhan batal apa? Nah, itu beberapa permasalahan. Jadi ketika di kereta ketemu bencong, boleh nempel kalau terpaksa. Kalau kita punya mutu. Ada lagi sebelum ditutup? Ada ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut di sesi kenapa subuh. Alhamdulillah, pengajian kita pagi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menambah atau dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.